Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you are fine ya, selalu sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar tematik, masih di tema 1, dan sekarang kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 6 dan subtema 3 pembelajaran 1. Oke. Kemarin di subtema 2 pembelajaran 4 dan 5, kalian sudah belajar tentang kerjasama, tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan sudut-sudut. Nah, di pembelajaran 4 dan 5, kemarin kalian belajar tentang kerjasama di lingkungan sekolah. Sekarang, Miss Cindy sedikit mereview apa saja sih kerjasama di lingkungan rumah kali ini. Kerjasama di lingkungan rumah, pertama ada ronda. Jadi setiap malam ada kegiatan berkeliling, terus tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, berkeliling dengan berjalan kaki, bersepeda, atau berkendara motor. Terus ada kerja bakti membersihkan selokan, memperbaiki jalan, atau memperindah taman. Terus yang ketiga ada gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Jadi kalau tetangganya atau masyarakat sekitar kalian mengalami musibah, kalian bisa membantunya dengan memberikan berupa makanan atau pakaian atau sumbangan uang. Yang keempat, kerjasama di lingkungan rumah. Seperti di bulan ini, di bulan Agustus, pasti akan adanya persiapan hari kemerdekaan. Seperti pemasangan umbul-umbul di jalan, di pinggir jalan, terus pengecatan jalan, seperti itu. Berarti jadi para warga bekerja sama untuk persiapan hari kemerdekaan. Nah, itu beberapa contoh kerjasama di lingkungan rumah. Sekarang Miss akan memberikan penjelasan tentang bagaimana sih cara membuat ringkasan. Kalian kemarin sudah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang untuk meringkas gagasan pokok dan gagasan pendukung yang kalian cari, bagaimana cara membuat ringkasannya? Pertama, kalian membaca naskah aslinya dulu ya, membaca teks aslinya untuk mengetahui sudut pandang penulis. Penulis itu menuliskan tentang apa gitu. Terus yang kedua, mencatat gagasan utama ya, tadi kamu cari dulu gagasan pokoknya apa untuk menyusun sebuah ringkasan. Terus yang ketiga, gunakan kalimat baru. Maksud di sini kalimat baru itu menggunakan kalimat kalian sendiri. Jadi lebih ringkas dan lebih mudah dimengerti. Nah, yang keempat, yaitu ada ketentuan tambahan. Menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Jadikan satu kalimat saja atau nggak usah berparagraf, tapi beberapa kalimat atau satu kalimat saja. Terus meringkas kalimat menjadi frase atau frase menjadi kata. Nah, kalau frase itu gabungan dari kata. Nah, itu cara-cara membuat ringkasan. Oke, sekarang kita ke gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Kemarin udah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks diagram. Sekarang apa perbedaannya? Kalau diagram kan kalian baca sendiri, habis itu kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kalian tulis dalam diagram. Nah, perbedaannya kalau teks lisan ini, kalau lisan kan tahu kan dibacakan. Jadi
Kalian nggak baca, tapi dibacakan oleh Miss Nindi semisal atau dibacakan teman kalian. Nah, jadi teksnya itu dibacakan. Nah, caranya gimana? Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ini ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak apa yang dibacakan. Menyimak ini artinya mendengarkan dengan seksama. Dibacakan teks, kalian dengar dengan seksama, mana nih gagasan pokoknya dan mana untuk gagasan pendukungnya. Jadi lebih lebih sulit dibandingkan kalian membaca sendiri karena perlu konsentrasi. Itu ya perbedaan dalam teks lisan dan teks diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung masih tetap sama. Kalau gagasan pokok mencari inti dari sebuah paragraf itu. Ini menceritakan apa yang dibahas. Masih sama ya. Oke. Next, kita ke makanan tradisional ya. Indonesia itu memiliki atau kaya akan keragaman budaya. Salah satunya makanan tradisional. Tempat kalian pastinya mempunyai makanan tradisional. Seperti contohnya di sini, nasi pecel. Kalian pasti sudah atau pernah makan namanya nasi pecel ya. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun atau Jawa Timur. Bukan hanya di Jawa Timur, di Jawa Tengah pun ada namanya nasi pecel. Dari sambalnya dari sambal kacang. Itu nasi pecel. Terus ada nasi gudeg. Nah, nasi gudeg itu dari mana? Dari Jogja. Kalau bahasa Jawanya sego gudeg. Nah, ini makanan favorit orang Jogja. Bukan orang Jogja aja, sekitar Jogja atau orang-orang dari luar Jogja pun juga suka namanya sego gudeg atau nasi gudeg. Nah, yang gambar terakhir yang ketiga ini papeda. Tahu nggak papeda itu makanan dari mana? Ya, papeda itu makanan dari Papua. Nah, papeda ini terbuat dari bubur sagu, dari tanaman sagu. Rasanya itu tawar ya, nggak ada rasa pahit atau manis. Jadi biasanya papeda ini disajikan bersama dengan ikan tongkol atau mubara atau kuah kuning. Nah, papeda gambarnya seperti itu. Oke, contoh makanan tradisional yang lainnya ada nasi jinggo. Tahu nasi jinggo dari mana? Jinggo. Dari Bali. Nasinya pun pulen dan biasanya dibungkus dengan daun pisang. Porsinya kecil dan dilengkapi dengan mie goreng. Ya, ada mie gorengnya, terus ada suiran ayam. Biasanya ada telur juga. Terus selanjutnya ada sego jamblang. Sego jamblang ini atau dalam bahasa Indonesia nasi jamblang adalah makanan khas dari Cirebon. Cirebon itu dari mana sih? Dari Jawa Barat. Oke, yang terakhir di gambar ini ada bubur Manado. Tentunya dari Sulawesi Utara. Ini bahannya sama dari nasi, terus bubur-bubur biasa, tapi isinya beda. Campurannya ada jagung manis, labu, kangkung, atau bayam. Nah, biasanya bubur Manado ini disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Pernah merasakan bubur Manado? Belum pernah ya. Kalau sudah rasanya mungkin agak beda dengan bubur isiannya agak beda dengan bubur-bubur ayam di Solo. Oke, itu macam-macam salah satu atau beberapa contoh makanan tradisional. Namun makanan tradisional Indonesia itu cukup banyak. Nanti kalian cari di Google makanan tradisional Indonesia. Itu banyak banget. Oke, biasanya makanan tradisional ini ada yang dijual berkeliling, ada pedagang keliling gitu, kayak bubur Manado, bubur ayam, atau sego pecel atau nasi pecel itu dijual
pedagangnya berkeliling menawarkan jualannya. Nah, menawarkan jualannya biasanya ada yang pakai alat atau mangkok. Kayak tukang bubur itu kan mangkok terus dipukul. Lah, suaranya kan nyaring dan terdengar misalnya. Lah, itu kita bisa mendengar eh, suara pedagang yang menjual makanannya. Kenapa? Karena suara itu bisa terdengar karena adanya penghantar. Nah, media penghantar untuk merambat bunyi kemarin apa saja? Ya, udara itu gas, zat cair, air, dan benda padat. Nah, ingat ya, gas, cair, padat. Gas itu udara. Nah, di sini tahukah kalian sifat-sifat bunyi? Ya, sifat-sifat dari bunyi. Sifat-sifat dari bunyi itu ada bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat merambat. Apa itu, Miss? Bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Jadi bunyinya dapat memantul. Nanti ada kayak gema gitu loh. Jadi karena ada pantulan. Nah, memantulnya dengan benda keras. Contohnya benda keras apa? Kaca, dinding, logam, cermin tuh kayak kaca ya. Terus dinding triplek yang benda-bendanya keras. Nah, itu bunyi dapat dipantulkan. Nah, kalau bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contohnya, karpet, karet, busa, kertas. Kalau kalian pernah ke bioskop atau ke studio musik, pasti dindingnya itu bukan langsung dinding yang batu bata. Ada penyerap suaranya. Penyerap suaranya itu biasanya kayak karpet. Jadi dari luar tidak terdengar suara yang ada di dalam karena bunyinya sudah diserap dengan benda-benda karpet tadi. Itu ya, tadi bunyi dapat sifat-sifat bunyi. Kita belajar sifat-sifat bunyi. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, terus makanan tradisional, bagaimana meringkas, bunyi dapat diserap dan bunyi dapat dipantulkan adalah sifat-sifat bunyi. Oke, I think it's enough. Semoga kalian memahami apa yang sudah dipelajari hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jika ada kesulitan atau kesusahan dalam materi, kalian bisa WA Miss Nindi. Oke, thank you very much. Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.